Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana pula yang diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah-kisah unik yang berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya suatu ayat atau suatu surah di Al-Qur'an adalah asbabun nuzul surat Abasa wa Tawalla. Yaitu ketika seorang laki-laki yang sudah tua, yang cacat secara fisik, kemudian secara ekonomi juga adalah orang fakir. Secara status sosial juga bukan orang penting. Dia mengumpulkan segala bentuk nilai minus di mata manusia. Usia yang sudah sepuh, badan yang sudah ringkih, fisik yang cacat, ekonominya fakir, kedudukan sosialnya tidak ada. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin diajarkan perkara agama. Yang mana waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berupaya mengajak masuk Islam para tetua dan tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Melihat kedatangan si laki-laki yang buta ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bermuka masam. Lebih mengutamakan orang-orang kaya, lebih mengutamakan orang-orang pejabat. Maka seketika itu Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Wahai Muhammad, engkau bermuka masam dan memalingkan wajah. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadamu seorang laki-laki tua yang matanya buta. Gara-gara kejadian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan laki-laki tersebut sebagai salah satu muazzin beliau di samping Bilal bin Rabah. Dialah laki-laki yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Lihatlah bagaimana Islam lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, lewat firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan keutamaan orang-orang lemah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hal tansuruna bi du'afaikum?" Bukankah kalian ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang fakir di tengah-tengah kalian? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha akbar, dzi timrain, madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarra." Akan ada segelintir di antara umatku ini, orang-orang yang miskin sangat. Asy'atha akbar, miskin sangat. Dzi timrain, cuman punya dua helai pakaian. Madfu'un bil abwab, dia senantiasa ditolak di setiap pintu yang ia datangi. Orang tidak sudi kalau orang tersebut datang ke rumahnya. Dia ketika mengurus sesuatu dilempar, dipimpong karena dia bukan orang penting. Madfu'un bil abwab. Tapi ingat kata Nabi, lau aqsama 'alallahi la abarra. Akan tetapi jika satu jarinya ia tunjuk ke atas langit, bersumpah atas nama Allah, langsung Allah ijabah apa yang menjadi doa dan permintaannya. Inilah fadilah, keutamaan orang-orang fakir di mata agama Islam. Ia menjadi penolong bagi kita lewat doa tulusnya. Ia menjadi doa orang-orang yang mustajab. Dan sebab ia pula Nabi kita ditegur dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang fakir, respect kepada mereka,
tetap menghormati mereka, tetap dekat dan akrab dengan mereka, merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin. Sifatnya orang-orang yang senantiasa menjadi pembuka pintu kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya ada di antara umatku itu yang sifatnya adalah miftah lil khair, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, sekaligus menjadi maghaliqa lisyarr, penutup pintu-pintu keburukan. Adapun golongan yang kedua, kata Nabi, ada pula di antara mereka, wa minan nas, ada pula di antara manusia itu yang mafatihah lisyarr, menjadi miftahnya keburukan, menjadi pembuka pintu keburukan, menjadi pembuka pintu keburukan, wa maghaliqa lil khair, dan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu janji Nabi apa? Fatuba. Maka beruntunglah liman ja'alallahu ala yadayhi, yang Allah jadikan lewat kedua tangannya miftahul lil khair, menjadi pembuka pintu kebaikan. Allah katakan Nabi sifatnya apa? Fatuba, beruntung dunia akhirat. Sebaliknya, fawailul, maka celaka. Wail maknanya diantaranya adalah celaka, binasa. Makna yang lain, wail adalah salah satu lembah di antara lembah-lembah neraka jahanam. Kepada siapa Nabi ancam? Wawailun, celakalah. Liman ja'ala ala yadayhi, yang lewat kedua tangannya dia menjadi miftah lisyarr, menjadi pembuka pintu keburukan, wa maghaliq lil khair, penutup pintu-pintu kebaikan. Di antara sifat orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan adalah orang-orang yang menyayangi orang-orang fakir. Orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan pasti punya empati yang tinggi kepada orang miskin. Dia tidak pandang bulu, sebab prinsip dia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi kalian adalah yang paling mulia. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling pintar. Tapi yang paling bertakwa. Maka para pembuka pintu kebaikan standarnya jelas. Dia mudah akrab dengan orang-orang yang bertakwa. Standarnya jelas. Dia berlapang dada dengan keberadaan orang-orang fakir. Dia tidak bermuka dua. Dia tidak menjilat kepada orang-orang kaya. Maka cintailah orang-orang fakir. Bukankah Nabi SAW telah memberikan kabar kepada kita? Sesungguhnya mayoritas penduduk surga adalah orang-orang fakir di antara kaum muslimin. Maka jamaah sekalian, hidup adalah pilihan. Life is choice katanya. Maka pilihan kita cuma dua. Menjadi miftah lil khair atau miftah lisyarr. Menjadi pembuka pintu kebaikan atau menjadi pembuka pintu keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi ma'ishatina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi buyutina, Allahumma barik lana fi kulli umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fil Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mustalafina fi Palestin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah
baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.